Nuswantara niku tidak lepas dari 5 kata. Sepindah, kala suba, kala bendu, kala brasta, kencana dan amukti. Nuswantara niku teng ring fire. Posisinya di titik yang di tengahnya ada garis khatulistiwa. Era kerajaan, kita kalau bicara saya potong era kerajaan, mulainya munculnya era kerajaan sampai era penjajahan sampai era kemerdekaan sampai sekarang, itu era-era yang baru, Jauh sebelum itu sudah ada peradaban yang sangat luar biasa. Karena nopo? Nuswantara niku tidak lepas dari 5 kata. Sepindah, kala suba, kala bendu, kala brasta, kencana dan amukti. Ya, ini cikal bakal suatu era. Pertama, kala bendu. Di saat semua peradaban Nusantara ini lebur pada era itu karena terjadi bencana, karena kita semuanya tahu sedaya pirsa Nuswantara niku teng ring fire. Posisinya di titik ring fire. Garis magma, garis gunung berapi. Yang di tengahnya ada garis khatulistiwa. Peradaban dulu itu tenggelam bukan karena penjajahan, bukan karena ini, karena apa? Karena memang alam yang mengendaki suatu bencana besar yang terjadi di Nuswantara ini. Tapi bukan berarti terus hilang semuanya, enggak. Pada suatu saatnya nanti bukti sejarah itu akan muncul satu persatu. Karena di sini adalah titik di mana suatu peradaban itu dimulai sebenarnya. Titik peradaban itu akan dimulai. Kalau orang mengklaim bahwasanya peninggalan Hindu ini peninggalan Buddha dan macam-macam, monggo silakan. Ya, memang tidak lepas dari itu pada era-era kerajaan, karena penyebaran agama pada era itu masuk ke Nusantara ini meninggalkan bekas peninggalan berupa candi, berupa banyak hal yang terkait itu. Tapi salah satu contoh, kalau bicara candi, Gunung Padang itu apakah candi? Apakah bisa diklaim bahwasanya Gunung Padang itu adalah peninggalan Buddha? Apakah bisa diklaim Gunung Padang itu peninggalan Hindu? Apa bisa diklaim bahwasanya Gunung Padang itu salah satu contohnya itu bisa diklaim miliknya peninggalan Islam? Tidak bisa. Bahkan salah satunya ada di Kadiwan ini, di titik ini. Ini peninggalan yang masih tertutup dan pada saatnya nanti akan terbuka. Monggo dibuktikan. Karena leluhur kita, para roh suci, para suksmo jati, orang-orang yang menyebutnya sebagai bentuk anasir kedewatan atau kadewan, itu akan mengajak memasuki jasad-jasad manusia, mengajak kembali, menata peradaban kembali, memulai peradaban kembali dengan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sama sekali. Ini salah satunya. Monggo
Ini sedikit sekilas tentang kembalinya Nusantara, dimulainya kembalinya Nusantara. Nah, kembali kepada 5 kata tadi. Kolobentu ini pusarannya adalah 800-an tahun. Era Kolobentu 800 tahun. Kolosubo 800 tahun. Kolobrasto 800 tahun. Dan saat ini sudah mengarah kepada periode Kencana. Mengarah pada periode Kencana. Baru setelahnya akan muncul era di mana disebut era Amukti. Yang mungkin ini sesuatu yang kita anggap hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Ya memang boleh, monggo silahkan berpikir tentang itu, monggo silahkan, semuanya khalayak silahkan berpikir tentang, monggo, nggak apa-apa. Tapi bagi para satria Nusantara yang sekarang diperjalankan, sekarang dibimbing, sekarang dididik oleh para roh-roh suci, para suksmo jati untuk mengembalikan kejayaan pada saatnya nanti. Yang saat ini masih bisa dikatakan bersembunyi di balik tabir-tabir, di balik banyak hal. Kencana tetap akan berjalan, akan dimulai titik awalnya di 2024 ini, akan dimulai dari 2024 ini. Ini bukan prediksi, karena ini adalah totiti mongso. Kalau orang pada umumnya menyebut manyongkro panggiling, siklus itu sudah pada titik itu, siklus itu akan dimulai. Dan sebenarnya kalau bicara tentang Nuswantara itu kita tidak bisa mengatakan oh saya Jawa, tidak bisa. Nusantara semuanya ini adalah Nusantara, mulai Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan yang lain-lain itu Nuswantara. Banyak artikel, banyak penjelasan tentang sejarah tentang itu semua, banyak yang menjelaskan, mungkin sepenggal sejarah, tapi dari potongan sepenggal sejarah itu kalau kita mau rangkai, kita satukan menjadi satu bentuk yang baru, kita akan menemukan mata rantai satu persatu itu akan menjadi satu bentuk, yaitu namanya Nuswantara. Ini Kang yang tadi terkait Kencana ya Kang ya. Ya, Kencana. Pada zaman Kencana nanti akan dimulai dari tahun 2024. Dimulai titik awalnya dari 2024. Bisa dijelaskan kan tentang Kencana tersebut? Ya. Kalau yang masa lalu ya sudahlah. Karena yang ke depan ini bisa dijelaskan Kang? Iya. Kencana itu artinya keemasan, masa kejayaan. Tapi belum puncak kejayaan banget. Puncak kejayaannya ada di era Mukti. Nanti siklus itu akan berjalan. Salah satu tanda-tandanya. Maaf, bukan saya pro dengan ini, pro dengan itu, tidak. Dengan munculnya nama Nusantara disematkan dalam bentuk suatu titik lokasi pusat pemerintahan dengan menamakan kota Nusantara, itu sebenarnya sudah mengarah yang saat ini, detik ini dalam proses KN ya Kang? Betul. Nah, itu adalah titik awal. Coba jenengan perhatikan, jenengan lihat, jenengan perhatikan dengan rasa yang terdalam.
Pulau Borneo, Pulau Kalimantan, yang masih saat ini bersikukuh masih memegang budaya. Salah satu di antaranya yang terbesar di sana adalah budaya. Masih bersikukuh, masih melestarikan budaya. Walaupun sudah tercampuri, banyak di antara penduduk sana tercampuri oleh budaya-budaya luar, budaya asing, karena itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dibendung. Kita harus membuka mata, membuka rasa bahwasanya itu memang nggak bisa terbendung. Itu kenyataan, karena teknologi, karena pengetahuan dan banyak hal lah yang sudah mengasimilasi, menyampur antara budaya setempat, budaya lokal dengan budaya dari luar. Cuman kearifan lokal, budaya lokal tetap masih terjaga, masih terjaga. Dan kebetulan pula, kalau bisa dikatakan kebetulan, kalau tak saya menyampaikan itu bukan kebetulan, memang kodrat jagat, tipesti jagat yang memang dipilih di sana, dipilih di sana.